Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi Allahu wala naf'a wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura. Semoga Allah mengampuni dosa kita melalui kekasihnya para Rasul Anbiya wal Mursalin, para aulia, wabil khusus beliau Syekh Ahmad Sahibul Wafat Curaripin dengan segala keberkahan dan karomah. Ilahi anta maksudi wa ridha kama bi'atini mahabbataka wa ma'rifatan. Hadirin jamaah manakib, jamaah Padepokan Raudhah. Malam ini kita manakib di Padepokan Raudhah. Mudah-mudahan tempat ini tempat yang penuh dengan keberkahan. Hadirin, untuk mengawali, mari kita sama-sama mohonkan ampun pada Allah. Guru kita memberikan tuntunan pengajaran di bulan Safar ini agar memperbanyak istighfar. Kalau saya ajak kita semua untuk mengumandangkan lantunan istighfar yang seperti di Suryalaya, yang itu sering kalau setiap tarhim, ya, setiap harinya dikumandangkan. Nah, kira-kira Bapak Ibu sudah hafal belum lantunan istighfarnya? Jadi itu kan kalimat istighfar ya, jadi yang diucapkan. Mudah-mudahan kalimat istighfar ini juga sekaligus betul-betul permohonan ampun kita kepada Allah, karena belum tentu kalimat diucap itu juga sesuai dengan kandungannya. Seperti kalimat alhamdulillah itu kalimat syukur, tapi apa kita sudah bersyukur? Belum, baru kalimahnya yang dibacakan. Nah, begitu lantunan ini, mudah-mudahan betul-betul dengan lantunan istighfar ini kita betul-betul memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Karena kalau kita mau mereview berapa umur ini, tentunya kalau ditimbangkan banyak baik atau tidak baiknya, banyak benar atau salahnya, banyak taat dan maksiat, tentunya kita banyak dosa. Hafal Ibu ya? Bapak hafal? Berapa tahun belajar? Jadi baik, kita coba ya. Saya juga belum tentu hafal, belum tentu sama dengan di Suryalaya, tapi paling tidak kita berusaha. Sajian hafal? Siap. Minimal 3 kali saja ya, 3 kali kita kumandangkan lantunan ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin
la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi wala naf'an wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi wala naf'a wala mautan wala hayatan wala hayatan wala nusyura. Semoga Allah mengampuni dosa kita melalui kekasihnya para Rasul Anbiya wal Mursalin, para aulia, wabil khusus beliau Syekh Ahmad Sahibul Wafat Arifin dengan segala keberkahan dan karomah. Hadirin rahimakumullah, di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Qaddasallahu sirrah ada masa di mana terjadi wabah. Kita tidak tahu latar belakangnya kenapa terjadi wabah. Jadi di saat itu rupanya sudah banyak umat yang kembali meninggalkan ajaran-ajaran risalah-risalah yang disampaikan oleh para pendahulu, para ulama, para sufi yang dulunya berpaham animisme, dinamisme, kepercayaan, kembali ke keyakinannya semula. Sehingga dari itu ditimpakanlah musibah wabah itu. Jadi akibat ulah manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di bumi, ya, wal bahri, di lautan, bima kasabat aydin nas, oleh karena ulah manusia. Dan kita masih manusia. Di sini ada yang sudah bukan manusia. Jadi wah enak aja kiai nyalahin saya, katanya ulah saya manusia.
Dan bersyukur kita masih manusia. Coba kalau sudah jadi malaikat, nggak ada salahnya lagi tuh. Jadi kalau malaikat itu disuruh sujud, sujud terus sebelum disuruh tegak. Kalau belum disuruh tegak, dia sujud. Jadi malaikat itu betul-betul taat. Sebaliknya iblis ini nggak pernah taat, yang ada ngebanggang. Ya. Jadi kita ini masih manusia, bukan malaikat, bukan juga iblis. Tapi kita nggak ngaku, tapi sifatnya ada. Kalau Bapak Ibu taat ibadah, sifat malaikatnya ada. Nah, kalau Bapak Ibu sering melanggar berdosa, sering memprovokasi, sering bikin usil iseng, iblis tuh ada di dalam diri dua-duanya itu ya. Jadi ada nasut, ada lahut, ada kekuatan yang mendorong, selalu mendorong pada kebaikan, yang kalau di film-film kan sering digambarkan tuh ya, sebelah kanan kita mesti orangnya yang baik, yang ganteng, malaikat tuh. Sebelah kiri, oh sudah serem, menyeramkan tuh. Iblis. Memang gitu keadaan kita, diuji. Apakah kita mau memilih yang mana? Apakah kita mau punya kecenderungan yang kemana? Apakah sifat ibliskahnya atau sifat malaikatnya? Nah, bersyukur kita mampu memilih dan mendominasi sifat-sifat baik. Tentunya tidak mudah untuk melakukan proses itu, perlu perjuangan. Kalau istilah di dalam agamanya perlu mujahadah. Nah, mujahadah itu bersungguh-sungguh, menjada wajada. Nah, barang siapa yang bersungguh-sungguh mesti akan berhasil, mesti akan ketemu dengan kemanfaatannya. Bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan ini menjadi poin untuk supaya kita betul-betul atas kesungguhan tadi, berarti kita berjuang di situ, bermujahadah untuk meraih ridho Allah. Hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian tidak setiap musibah yang Allah turunkan, yang Allah berikan, yang Allah timpakan, kalau juga tidak dengan, nah gitu ya, kalau penyakit mesti dengan obatnya, kalau masalah mesti dengan solusinya. Tidak ada satu masalah yang tidak ada pemecahannya. Nah, kalau kita nggak ketemu dengan masalahnya, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Itu rumusnya. Ketika kita sudah cari tahu solusi tidak ketemu juga, bukan berarti tidak ada solusi, kita saja yang tidak menemukan. Maka caranya kalau sudah bersungguh-sungguh dicarikan, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tinggal kita tawakal kepada Allah. Setelah tawakal itulah Allah akan bukakan solusinya. Nah, itu kan permasalahannya. Nah, kalau misalnya tidak kunjung juga ini proyek ini, gitu ya, masih saja belum berhasil, terus cari lagi, upayakan lagi, nggak ketemu juga nih. Nah, terus saja. Kalau sudah nggak ketemu mentok nih, maka fatawakal 'ala Allah. Setelah tawakal dibuka dan terbuka. Gitu ya. Kalau juga tidak kunjung juga ketemu dengan pasangannya, terus memohon pada Allah agar diberikan pasangan hidup, karena dengan pasangan akhirnya hidup menjadi bermakna, agama menjadi sempurna. Ya. Jadi setengah agama itu di dalam pasangan, dalam rumah tangga, pernikahan. Nah, tinggal nanti apakah nikah kita ini dihukuminya wajibkah, sunnahkah, makruh. Jadi hukum itu bisa berubah ya. Dan asal dari semua hukum adalah mubah, boleh. Nah, tentunya kembali kepada mubahnya, kembali kepada kebolehannya kalau dalam situasi yang darurat ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Misalnya salah satunya ya, kondisi darurat hukum nih, ketika orang suka cinta alam, kalau dulu ada mapala ya, mahasiswa pencinta alam, ke Gunung Cerme kalau di Jawa Barat, kalau di sini Gunung apa, Rinjani ya,
Kerinci ya. Kerinci Dompu ya. Naik gunung nih ceritanya nih. Nah, pas di sana, waduh, matahari, cuacanya mendung. Kita mau sholat. Nah, kompas juga nggak jalan, nggak bawa atau nggak jalan. Sinyal juga nggak ada. Nah, akhirnya gimana cara ngambil kiblatnya, gitu ya? Nah, bisa kembali kepada kebolehan asal dari mana kita berkeyakinan, kemana arahnya. Sekalipun misalkan yang 4 orang, ceritanya 4 orang ini, yang satu keyakinannya ke arah, anggap kalau di sini barat sana, saya yakin kiblat ke sana. Dasar yakinnya dari mana? Pokoknya nggak tahu, yakin aja. Karena cuaca kan ini, saya lihat ada angin nih bergerak, ini menurut hitungan angin barat ini, gitu ya. Akhirnya yakinlah kiblatnya ke sana. Tapi yang satu enggak, yakinnya bukan ke barat, ke selatan kiblatnya. Nah, udah ceritanya 4 orang beda-beda. Jadi sholatnya yang satu ngadep ke barat, selatan, timur. Kalau tidak ada petunjuk, tidak ada alat, maka itu 4 orang itu sah sholatnya. Atas dasar imkanu yakinnya, ketika keyakinannya. Tapi jangan coba-coba, alatnya ada, jelas arahnya. Gara-garanya pengen lihat pemandangan ke bawah, sholatnya pengen lihat pemandangan itu. Begitu. Nah, termasuk di dalam hal yang lain, sesuatu yang haram bisa jadi boleh ketika itu darurat, misalnya jadi obat. Tidak ada obat ditemukan kecuali harus dengan kita memakan daging babi misalnya. Sama sekali nggak ada obatnya, kecuali hanya itu satu-satunya. Nah, berarti kondisi darurat, maka boleh di situ untuk obat. Tapi kalau kita masih bisa kita carikan, masih belum pasrah, dicari terus, cari terus. Kecuali kalau sudah kewalahan, kita nyari harus gimana lagi, ini nggak bisa, ini nggak ada ya. Nah, maka ada yang kasih petunjuk hanya dengan itu satu-satunya, baru jadi halal. Sama dengan pernikahan. Pernikahan itu sunnah, ibadah, tapi dia bisa jadi wajib nikah itu ketika kita khawatir terjadi pada perzinahan, maka menikah hukumnya jadi wajib. Itu ya, jadi dari sunnah jadi wajib tuh. Tapi nikah jadi haram, haram ketika tujuan nikahnya untuk menyakiti, untuk balas dendam, zalim, maka nikahnya jadi haram. Nah, itulah hukum ya. Jadi hukum fikih, hukum yang dilahirkan ijtihad dari para ulama, dan ada 4 ulama masyhur yang disebut ulama mazhab, mazahibul arba'ah. Dan di dalam tuntunan syariat, urusan-urusan zahir, kita menganut kepada salah satu dari 4 mazhab ini. Tidak boleh dicampur adukan, tidak boleh kita talfik. Tapi kalau itba, intikal, ketika situasi yang berbeda, tempatnya sudah berbeda, maka kita bisa intikal, berpindah di saat itu, waktu itu. Contoh ketika tawaf, di sana mazhabnya yang digunakan itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Nah, di mazhab Hanafi dan Maliki, bersentuhan tidak batal. Bersentuhan ya, dengan catatan tidak ada sir. Nah, kalau sengaja disentuhkan lalu ada sir, itu juga membatalkan. Tapi kalau tidak sengaja dan tidak ada sir, maka tidak usah wudhu lagi. Itu mazhabnya Hanafi, Maliki. Tapi mazhab Imam Syafi'i, sekalipun nggak sengaja bersentuhan tetap batal. Nah, maka kalau kita pakai mazhab Imam Syafi'i di sini, kita berpegangan kepada Imam mazhab Syafi'i, dibawa ke sana menjadi madarat. Misalnya, madaratnya gimana? Di sana itu di Masjid Haram, untuk ke kamar kecil, tempat duduk jauh. Orang sudah selesai tawafnya, gara-gara batal wudhu ketinggalan. Mending kalau ketinggalan dari rombongan, akhirnya nyasar tuh
akhirnya jadi madarat, bikin madarat, orang nyari-nyari kita. Nah, maka dalam situasi seperti itu yang kita tidak bisa menjaga mazhab Syafi'i di dalam wudunya, batal wudu, boleh kita itba saat itu mengikuti kepada mazhab lain yang berlaku di sana. Hanya saja jangan ikut batalnya saja, tapi mulai dari wudunya diikuti. Jadi jangan wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i, ketika batalnya pakai mazhab Maliki, gara-gara malas wudu lagi. Gitu ya. Tapi dari awalnya kita sudah niat pakai wudunya Imam Malik misalnya. Mana bedanya antara lain ketika membasuh muka, wudu Imam Malik itu dibulak-balik, digosok-gosok. Nggak cukup diusap. Kalau Imam Syafi'i cukup diusap. Kayak kepala cukup sebagian Imam Syafi'i itu, bisa di sini, di mana, bisa sebagian. Tapi kalau di mazhab Maliki mesti dibasahi semua. Itu. Nah, di situ perbedaan-perbedaan di dalam hukum. Jadi kita harus sesuaikan dengan mazhabnya. Kalau yang tadi wudunya Imam Syafi'i, batalnya Malik, namanya talfiq, nggak boleh menggabungkan begitu, mencampur adukan begitu. Nah, begitupun kita, ada satu pertanyaan ikhwan kita sebelum talqin, ya, dulunya dia pernah belajar ada aurat begitu ya, dan itu aurat yang diijazahkan dari guru sebelumnya. Lalu ditanya, boleh nggak aurat yang lama sekarang masih diamalkan padahal kita sudah talqin? Pertanyaannya begitu. Kalau kita amalan-amalan sebelumnya ini lalu sudah menjadi kebiasaan, terbiasa dan menjadi atau membantu di dalam kekhusyuan, gitu ya. Kalau tidak diamalkan lagi lalu menjadi mengurangi kekhusyuan, mengurangi keyakinan misalnya, nah maka dalam kondisi seperti itu silakan. Tetapi jangan dicampurkan, diadukkan. Nah, seperti tadi contohnya. Selesai dulu tuntunan satu-satu sesuai tuntunannya. Nah, sekarang kita sudah dibimbing melalui guru mursyid kita. Mana yang lebih dulu? Nah, gitu kan? Mana yang belakangan? Maka cara di dalam berpegang kita dalam hukum ini, di dalam cari yang belakangan, yang sekarang. Jangan yang dulu. Karena dengan yang sekarang kita dibimbingkan dan dipertanggungjawabkan dengan yang sekarang. Tapi kemudian yang dulu gimana ya, silakan yang dulu. Kalau mau disampaikan, sampaikan, itu yang utama, sampaikan ke guru yang sekarang, gitu loh. Saya dulu dapat pengajaran ini, saya pernah ijazah ini dan itu misalnya. Lalu sekarang gimana? Bolehkah itu diamalkan? Kata guru, silakan. Nah, berarti silakan. Kalau kata guru, cukupkan dengan ini. Artinya apa? Yang sana dipertanggungjawabkan beliau. Kalau sudah begitu. Gitu ya. Kita sudah disampaikan begitu sama guru, tapi juga karena sudah bertahun-tahun kita punya amalan sebelum ini, kalau sepertinya ada yang kurang, sepertinya ada yang gimana gitu ya. Nah, maka dalam kondisi itu jadikan itu khususiyat, tapi lakukan setelah tuntunan ini. Ya, gitu. Jadi jangan dicampur. Nah, cobalah misalkan yang sana amalannya masukkan di khotaman, masukkan. Nah, itu yang tidak boleh mencampurkan begitu. Jadi selesaikan dulu tuntunan dari Syekh Mursyid. Setelah selesai paketnya, baru silakan. Yang sudah biasa dilakukan sebelum ini, lakukan. Begitu kan? Tapi jangan karena dengan begitunya, jangan karena menganggap tuntunan yang sekarang kurang. Nah, sehingga perlu yang lama. Jangan ke situ ininya. Karena seorang murid tidak boleh ragu akan mursyidnya. Harus dengan keyakinan, termasuk di dalam hal urusan-urusan aurat, urusan-urusan yang lain. Gitu ya. Nah, maka yakinuka mursiduka itu menjadi ciri murid yang pertama, bahwa murid ini harus yakin siapa gurunya. Nah, mending kalau misalnya kita masih punya guru. Ini kalau nggak ada guru, gurunya YouTube misalnya, gurunya medsos, Bah Google, ini hati-hati. Ya, bukan salah di tulisan kalimatnya, editornya, kontennya, bukan.
Tapi yang namanya kita berguru, mengambil ilmu harus langsung dari orangnya. Begitu. Jadi bukan salah kalimatnya, bukan salah pengajaran di situnya, bukan. Tapi kalau itu diambilkan sebagai ilmu, hati-hati. Kita harus dengan guru yang langsung. Kalau kita ambil itu sebagai guru tanpa guru langsung, ya, yang bertanggung jawab di situ, maka nanti hati-hati, gurunya iblis gitu. Disesatkan nanti oleh iblis. Celaka kita. Lalu bagaimana caranya? Silakan ambil dari Google, tapi jangan dulu dijadikan ilmu, dijadikan amal. Apalagi kalau sampai diamalkan. Ambil itu sebagai wawasan, lalu sampaikan, saya dapat ini dari Google nih. Ya, ditanyakan tuh. Saya punya ini, saya dapat ini dari ini, gimana? Ini benarkah? Nah, gitu kan? Atau haruskah dilakukan, diamalkan? Sampai ketika diijazahkan, ijazah itu bentuknya bermacam-macam. Jangan harus selalu ijazah itu harus duduknya menyesuaikan, misalkan berhadapan. Tidak harus dalam kondisi formal. Ya ketika sambil begini nanya misalnya nih Bapak Ibu tentang perkara amalian. Saya punya amalan. Boleh nggak saya ini? Nah, kalau saya nyatakan silahkan, itu jasa tuh. Jadi bukan harus dengan kalimat ajaztuka, wah pakai kalimat Arab lagi. Qabil tuh. Gitu ya. Tapi kalau di Kalau di syariat penting memang ijab qabul itu dari syariatnya ya. Secara syariat memang penting itu supaya menyempurnakan jadinya. Qabil tuh biasanya kalau orang yang biasa dapat ijazah ngerti itu sudah. Ketika habis talqin tuh biasanya ada yang datang qabil tuh kiai. Berarti orang ini sering ijazah tuh. Sudah paham dengan ijazah. Cuma nggak tahu ijazah sebelumnya apa ijazah kesaktian atau ijazah apa tuh. Apakah ijazah pengasihan? Tapi kan itu perjalanan dulu ya, nggak apa-apa, nggak usah ini kan dulu itu. Misalkan dulu kita pernah dapat ijazah, pakai saya ingin ijazah pengasihan dong, pengen ini dan itu. Bagaimana pakai supaya saya kalau ketemu perempuan itu langsung kelepek-kelepek. Tapi kan dulu ya. Nah, perjalanan kita ini unik-unik ya. Saya ketemu kiai di Jawa Barat ya. Perjalanannya ini luar biasa. Ini kalau pakainya nonton nih, kita senyum-senyum nih. Jadi perjalanan dia sampai dapat hidayah talqin ini masya Allah unik dan luar biasa. Jadi beliau itu untuk jadi ada lagu berkelana ya. Nah, coba tuh. Jadi orangnya nomaden. Nanti datang ke sini, pindah lagi. Pindahnya itu ada yang datang ke sini, dia siapa yang sakti di sini, misalnya dia ambilkan ilmu. Nah, setelah proses itu dia kuasai semua ilmunya, lalu dia ini. Jadi memang banyak bantu orang gitu ya. Tapi ya nggak kepalang ngebantunya, sampai ada yang ngebantunya yang luar biasa. Jadi dia gara-garanya kena batunya lah istilahnya ya. Ketika dia membantu seorang wanita kaya, pengusaha, dia mintakan agar punya suami 2. Nah, kan luar biasa itu. Ini suami minta istri 2, ini istri minta suami 2. Jadi kata beliau, kiainya, oke. Wah, karena dia banyak ilmunya kan. Asal maharnya, nah katanya, dijabanin karena kaya kan. Gitu. Apa dijabanin bahasa Palembang? Sanggupi kan? Meloi. Ya. Berapa katanya kiai? 160 juta. Nggak kepalang itu. Nggak kepalang. Ya kan dia tetap pengen dan dua-duanya akur. Nggak mau mempermasalahkan. Bisa dia kasih tuh. Dia udah dia ini kan sama kiai ini dan sukses. Tapi gara-gara itu dia kena batunya. Karena memang itu kan fatal itu. Istri punya suami 2. Itu betul nabrak betul syariat ini. Melanggar betul gitu. Apa yang terjadi? Muntah darah.
darahnya banyak banget, sampai ketakutan melihat darah seperti itu. Akhirnya dengan ilmu yang ada dia dapatkan nggak mampu menyembuhkan. Akhirnya dia panggil orang-orang lain, orang sakti-sakti lain ini. Nggak ada juga yang bisa menghentikan darahnya keluar itu, nggak bisa menyembuhkan lah. Nah, mungkin cerita ketemu ikhwan kita. Kata salah seorang ikhwan, pakai mau nggak kita ke sana? Saya punya guru di mana? Tasikmalaya. Di mana? Suryalaya. Iya, karena pokoknya lagi kondisi gitu, pokoknya apapun info ada datengin karena pengen sembuh. Ya, cuma begitu aja, nggak disampaikan emang di Suryalaya apa, siapa ininya, kiai saktinya gitu ya. Enggak, pokoknya ayo ikut aja. Nah, dia juga nggak bisa menjelaskan karena awam ya, ikhwan awam, bukan alim, bukan ajengan kiai, bukan, ikhwan biasa aja. Yuk ke Suryalaya, nanti di sana algin, itu aja penjelasannya. Ya udah, pokoknya akhirnya ikut. Nah, berangkatlah ke Suryalaya, ditalkin. Nah, setelah itu, Masya Allah, luar biasa. Dan beliau pun apa ya, ajaib katanya. Saktinya nggak kepala, nggak dari Suryalaya ini gitu ya. Kalau cuma talqin aja, talqin dikit diamalkan itu. Makanya dari situ sekarang amalnya luar biasa. Hidmahnya ke Suryalaya benar-benar full. Kalau urusan Suryalaya, wah dia ini nomor satu tuh. Karena memang dari perjalanan yang luar biasa. Nah, kita nggak punya cerita itu, storynya. Jadi ngamalinya ya coba kalau dibikin storynya luar biasa kayak itu, mungkin kita juga nggak mungkin dianggap ini hal sepele, mesti ini pusaka, mesti ini wah luar biasa itu ya. Gitu. Jadi banyak di perjalanan-perjalanan kita sejarah-sejarah, kisah-kisah penting Bapak ya. Penting kita tahu sejarah-sejarah ini. Penting kita tahu pengalaman-pengalaman orang-orang terdahulu ini supaya kita bisa berkaca. Paling tidak kita terjaga semangat untuk mengamalkan, terjaga untuk menjaga betul ini pusakanya, nggak disia-siakan. Nah, ada cerita lagi dari sebelah Bantennya, nanti dari selatan seperti apa kisah-kisah mereka ini, dan bagaimana karomah dari Sultan Aulia yang dilimpahkan melalui guru mursyid ini ya. Dari situ berlimpah kepada siapapun yang dikasihi, kehendak Allah semua ya. Bisa jadi Bapak Ibu yang ya talqinnya mungkin belum lama, tapi rupanya dipilih sebagai kekasih, dipilih sebagai murid. Jadi ada murid jadi, ada yang jadi murid. Nah, kita masuknya yang mana ini? Paham nggak? Kalau jadi murid kan paham ya. Kalau murid jadi maksudnya gimana itu? Paham gitu? Jadi memang kalau murid jadi sudah cetakannya ya dari sononya gitu, bahwa nanti akan lahir seorang anak ke dunia yang ini akan menjadi muridnya ini gitu. Sudah catatan, sudah suratan. Kalau yang sudah murid jadi itu sudah suratannya gitu. Tapi kalau jadi murid belum ada catatannya, berproses ingin jadi murid. tapi kan luar biasa, ada perjuangan kan. Nah itu ya. Ya terlepas kita murid jadi atau jadi murid, yang penting tercatat sebagai murid aja gitu ya. Karena kalau sudah tercatat murid di bukunya Tuan Syekh yang besarnya semata memandang, oh ini kata orang-orang yang pemahamannya ini Suryalaya kacau ini katanya. Satohat sirik banyak di situ katanya. Masa katanya lah gitu kan. Pasti gitu kan orang yang nggak paham itu. Ini terlalu ini mengkultuskan ini. Wah, macam-macam itu. Biarlah orang mau seperti apa. Kalau karena ketidaktahuan kan nggak usah kita ini ya. Karena ketidaktahuan. Nah, tercatat di buku besar. Nah, tinggal catatannya di lembar keberapa, nggak usah dipermasalahkan. Mau di pucuknya atau di bawah atau di paling belakang sekali, yang penting tercatat saja di buku itu sudah bersyukur. Karena sudah tercatat di bukunya Tuan Syekh ini, maka nanti masuk tuh ada bagian manqobah yang jika aku di masyrik muridku di maghrib. Artinya kalau aku di barat muridku di timur,
yang jauhnya antara mata memandang tadi, tapi dia muridku, maka aku akan menutupi auratnya ketika terbuka. Jadi auratnya ditutup itu, bisa aurat lahirnya, aurat batin. Nah, yang dimaksud aurat batin itu ketika si murid melakukan kelalaian, bisa kelalaiannya sengaja, tidak disengaja. Kalau sudah karomah ada di dalamnya, tapi bukan berarti kita harus bersengaja melakukan kelalaian, bukan. Wah, ada manqobah itu nih, udahlah kita maksiat aja, nanti ditutupi Tuhan saya. Memang kita tercatat di bukunya belum tentu juga. Ya siapa yang nauin itu? Guru kita. Kita nggak tahu. Kita nama Asep Samsul Hidayah tercatatkah? Belum tentu. Bisa Asepnya, tapi Asep mana? Banyak Asep. Atau bisa Samsurianya, ya Samsuria mana? Jangan-jangan Samsuria yang Sulawesi wakil takim. Kan sama-sama namanya Samsurijal. Jadi ceritanya ketemu di bandara. Saya mau ke Malaysia dengan rombongan dari Suryalaya. Jadi diundang Datuk Rashid, dan ya beliau bertugas di Suryalaya karena kami dibagi tugas. Jadi ya, sekarang ini alhamdulillah sudah mulai kami bergantian ya piket di Suryalaya untuk membantu beliau Pakistan DC. Nah sekarang Kisafullah. Jadi setelah kemarin dari sini beliau Kisafullah piket nih seminggu. Tapi sekarang sudah selesai. Dari kalau nggak salah sampai tanggal 11 kemarin beliau di Suryalaya. Nah sekarang kabarnya Ki Maliki apa sih ya yang meneruskan sekarang? Tahu nggak? Nggak ya? Oh nggak tahu ini. Ki Beben. Ya. Ki Beben memang kalau nggak salah Ki Beben memang dari tanggal 12 sampai 19, nanti nyambung lagi. Nanti saya dari tanggal 29 sampai puncak milad. Nah, kebagian lagi terus saja gitu ya. Jadi ketemulah di bandara. Oke, ngobrol kan cerita bagaimana di Sulawesi di Pare-Pare ini. Oh, ceritanya banyak begini, ikhwan kita ini sama dengan di kita. Jadi ada yang ya mampir sana, belok sini ya. Kan di sini di Sumatera sama, di Jawa Barat juga sama kan. Ada yang masih tetap di dalam jalan yang lurus, yang berketetapan dengan kemursidan pengersabah ini. Tapi ada yang sudah mengambil jalan lain. Kan begitu ya. Nah di sana juga sama. Nah bahkan beliau karena banyak yang beloknya, banyak yang terpengaruhnya, sehingga beliau menjadi minoritas di sana itu. Ikhwan kita yang masih lurus-lurus ini minoritas kata beliau, sehingga kami akhirnya tempat-tempat manakib kami cukup di rumah-rumah yang kecil katanya beliau itu. Enggak lagi di tempat-tempat kayak Masjid Jami misalnya yang dulunya begitu, sekarang lebih di rumah-rumah gitu. Jadi ceritanya luar biasa ya dengarnya ya. Tapi sekarang alhamdulillah kata beliau saya sudah pensiun sudah 5 tahun, berarti umurnya 65 nih sekarang beliau pakai Samsurijal. Jadi dari Pare waktu itu ketemu di bandara, sempat ngobrol juga dengan pengerusa Umi Haja Yoyo. Nah, kami di situ kumpul ngobrol. Jadi gini saya bilang, Pak Kiai sampai tanggal berapa di sana? Sampai 10 hari ya kalau nggak salah saya bilang gitu kan, 20 sampai 30 waktu itu. Ya katanya, Insya Allah ya sudah, nanti Pak Kiai tanggal 30 selesai pulang, tinggal Asepnya, saya bilang. Kan samanya sama. Samsuri jalannya pulang, Asep yang gantiin. Jadi bergantian seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan beliau nih bisa ke Palembang juga di sini. Karena pertama beliau sudah pensiun, jadi banyak waktu. Udah gitu juga di sana memang kondisinya ya seperti itu. Saya pernah juga sudah menyampaikan mendahului pengurus Palembang waktu di bandara itu, pakai kira-kira kalau memang sudah pensiun banyak waktu berarti sekarang pakai ya sudah. Kira-kira nanti berkenan nggak kalau misalkan nanti sewaktu-waktu misalnya disafarikan gitu ya, bisa Sumatera bisa mana sekarang gitu kan, Insya Allah. Nah jadi mudah-mudahan nanti bulan apa bisa kesini gitu ya. Jadi supaya kita juga ini Palembang ini luar biasa ini
wakil talkin datang semua ke Palembang ini. Gitu ya. Luar biasa ya, sudah ini dan seterusnya. Yang mudah-mudahan Palembang tambah barokah semua ya. Kayak gitu ya. Begitupun kami para wakil talkin, ketika kami ditugaskan kemana kami ikut semata-mata khidmah ke guru itu ya. Nah, tapi juga tadi saya berbincang-bincang dengan Pak Teguh tadi dan dengan yang lain. Ini kita wakil talkin ini kan jumlahnya sebenarnya masih banyak, tapi banyaknya ini kan kondisinya baik umur. Memang kalau urusan kesehatan kan tidak mengenal umur sebetulnya ya. Kadang yang masih muda, Kisapurullah di bawah saya kalau umur, tapi kalau ilmu di atas saya dulu ya. Ada yang paling muda itu usianya yang di Malaysia wakil talkin itu. Jadi Kiai Saifuddin Maulud itu kelahiran 80 kalau tidak salah, paling muda. Kalau saya 73, Kisapurullah 78 apa 76 tuh beliau. Ya. Saya 73, ada di bawah saya itu ada yang di Banten itu tahun 76 ya, 76, Kisapurullah 78, Kisapurullah Maulud 80. Nah itulah yang paling muda usia tuh gitu. Tapi mereka ilmunya di atas saya semua. Nah jadi hadirin, untuk menjaga ya, menjaga semua kita ini, wabil khusus wakil talkin dengan kondisi-kondisinya, dengan usianya, coba nanti pengurus LD musyawarah ya, silakanlah bagaimana pengurus LD lah untuk mengatur kondisi-kondisi para wakil talkin ini. Terlebih kita di Suryalaya, beliau Pak Kisandisi kan sudah mulai di pusat pun pengurus LD mengatur itu ya. Jadi kami pun tugas di sana piket ketika beliau kondisinya uzur. Jadi kalau beliau kondisinya fit, beliaulah Pak Kisandisi di sana yang memberikan talkinnya. Nah kemarin sudah berangsur pulih beliau, jadi ketika kami piket di sana subuh beliau ke masjid. Jadi tugas kalau beli subuh itu. Nah kecuali di luar itu beliau banyak istirahat. Nah kamilah di situ yang piket. Ya kalau misalnya zuhur pun beliau memang kondisinya ini, beliau begitu ya. Kita ini yang piket membantu beliau. Nah makanya mohon doa dari semua. Beliau Pak Kisandisi yang di sana, kemudian juga yang sekarang diuji kesehatannya itu Pak Kitohir, ya Ki Abdul Qahir yang Sumedang. Beliau guru saya. Jadi waktu saya tahun 85 mondok, bukan mondok sih, sekolah. Jadi waktu sanawiyah tahun 85 kelas 1 sanawiyah itu, beliau tuh yang ngajari kitab, Pak Kitohir, Kiai Suhro itu guru saya ya, yang Kiai Umar almarhum, mereka guru-guru ngaji kitab itu. Jadi saya ingat kalau Pak Kiai Kohir itu, jadi seni mengajarnya beda dengan yang lain kalau Kiai Abdul Qahir itu. Jadi dia di masjid, kita kumpul nih santri, ada yang di sebelah sini, ada yang sebelah, kumpul-kumpul ya, berapa orang di situ, berapa orang di situ. Nanti kata beliau, disebutlah ini A, B misalnya. A, dia lagi kemana aja jalan. Yang A misalkannya, dia sebutkan satu kalimat kata kerja, nanti kita tasrifan di situ. Nah, misalnya solo yansuru nasron wa mansurun fa huwa nasirun wa daka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun min surun. Nanti masukkan lagi wazan ini, masukkan lagi, terus saja. Nasoro 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 tanasor nasor tanasor tu manasor tu. Waduh, saya masih ingat sampai sekarang tuh beliau ya. Sampai dikiaskan lagi di ini lagi beliau tuh. Nanti sini selesai yang B, gitu. Beliau guru saya. Kita doakan ya. Mudah-mudahan beliau segera dibarokahkan, kondisinya disehatkan, dipulihkan sedia kala. Pak Ki Abdul Qahir usia juga sudah sepuh juga beliau, lebih sepuh dari Pak Kisandisi. Kemudian ya yang lainnya, yang kondisi-kondisi yang kurang fit, mudah-mudahan disehatkan. Nah termasuk juga saya mohon doa, jadi mohon doa kesehatan juga. Jadi karena dengan sehat ini kita bisa melakukan banyak hal ya. Beda kalau kesehatan terganggu, aduh udah nanti nggak enak tidur, nggak enak makan gitu ya.
Tapi kalau sehat bisa melakukan apapun dan bisa merasakan nikmatnya apapun, gitu ya. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf keliru yang disampaikan, salahnya dari kebodohan saya, benarnya fadl Allah. Wa minkum hadanallahu wa majinallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.